Sepak bola Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan sejarah yang luar biasa megah. Memasuki musim kompetisi 2025-2026, kasta tertinggi sepak bola kita telah resmi bertransformasi, menanggalkan nama lamanya dan kini berdiri gagah dengan identitas baru, Super League. Ini bukan sekadar pergantian nama di atas kertas, melainkan sebuah ambisi besar untuk menaikkan level profesionalisme, nilai komersial, dan tentu saja intensitas pertarungan di atas lapangan hijau. Musim perdana era Super League ini memakan kalender yang sangat panjang dan melelahkan, dimulai sejak Agustus 2025 dan baru akan menemui garis finishnya pada bulan Mei 2026. Di tengah transisi besar-besaran ini, mata publik seolah terhipnotis oleh satu narasi epik yang sedang ditulis oleh tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat, Persib Bandung. Sebagai kampiun yang sukses merengkuh gelar juara secara back-to-back di 2 musim sebelumnya, skuad Maung Bandung kini berdiri tepat di ambang pintu kejayaan. Mereka sedang berlari kencang menuju sebuah pencapaian yang nyaris mustahil disamai oleh tim manapun di era modern ini, yaitu mencetak hat-trick atau 3 kali juara liga secara beruntun. Namun pertanyaannya, apakah jalan menuju tahta ketiga itu akan semulus jalan tol? Fakta di lapangan menunjukkan realitas yang sangat brutal. Mempertahankan mahkota di liga yang terkenal dengan anomali dan kejutannya ini adalah sebuah misi yang sangat menguras darah dan air mata. Hingga video ini dibuat, kompetisi telah menyelesaikan lebih dari 2/3 perjalanannya. Dari ratusan laga yang telah tergelar, tercipta ratusan gol yang membuktikan bahwa sepak bola kita kini bermain dengan skema yang jauh lebih ofensif dan mematikan. Dan di balik semua euforia tersebut ada satu kekuatan besar, sebuah skenario tak kasat mata yang secara diam-diam bersiap menjegal langkah historis Persib Bandung. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa yang sebenarnya memiliki kapasitas taktis, mentalitas baja, dan keuntungan situasional untuk menghancurkan mimpi hat-trick Persib musim ini? Mari kita bedah petanya secara mendalam. Kita mulai dari sang pemuncak rantai makanan. Memasuki bulan April, Persib Bandung memimpin klasemen dengan koleksi 61 poin dari 26 pertandingan. Sebuah torehan impresif yang dihiasi dengan belasan kemenangan. Kedikdayaan ini jelas tidak jatuh dari langit. Sang arsitek asal Kroasia, Bojan Hodak, telah menyuntikkan DNA juara yang sangat pekat ke dalam ruang ganti Maung Bandung. Banyak pengamat yang mungkin mengkritik gaya bermain Persib yang tidak selalu indah dipandang mata. Hodak bukanlah pemuja sepak bola penguasaan bola ala tiki-taka. Ia adalah seorang pragmatis sejati. Baginya, 3 poin dari kemenangan yang didapat dengan susah payah jauh lebih berharga daripada kekalahan yang dihiasi permainan cantik. Pendekatan taktisnya yang mengandalkan blok pertahanan rendah hingga menengah, dipadukan dengan serangan balik secepat kilat, terbukti menjadi racikan paling efisien untuk mengarungi maraton panjang kompetisi liga. Sang kapten, Mark Klok, bahkan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa timnya kini hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 6 kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara secara matematis. Kekuatan mental Persib juga ditopang oleh keangkeran markas kebanggaan mereka. Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA telah menjelma menjadi benteng magis yang tak tertembus. Dukungan puluhan ribu bobotoh menciptakan atmosfer intimidatif yang sukses menjaga rekor kemenangan kandang mereka tetap sempurna. Di sisi lain, Hodak juga dengan cerdas mulai melepaskan ketergantungan tim pada striker Gaek David da Silva. Mesin gol asal Brazil itu memang masih mematikan dengan belasan golnya musim lalu, namun kehadiran amunisi baru dari Eropa dan pemain pelapis yang rajin memecah kebuntuan membuat serangan Persib menjadi sulit ditebak lawan. Sayangnya, semua keunggulan ini belum cukup untuk membuat Bojan Hodak bisa tidur nyenyak. Secara matematis dan historis, publik tentu berharap Persija Jakarta yang duduk di peringkat ketiga klasemen menjadi penantang utama yang memberikan perlawanan epik bagi Persib. Jarak poin mereka memang masih masuk akal untuk dikejar dalam skenario perhitungan di atas kertas. Sang legenda sekaligus direktur olahraga klub, Bambang Pamungkas, bahkan telah mengeluarkan instruksi tegas agar skuad Macan Kemayoran tidak lagi terpleset di sisa laga yang ada. Namun, realitas di atas lapangan hijau bercerita lain.
Mimpi Persija untuk merengkuh trofi juara musim ini perlahan hancur lebur. Bukan karena mereka miskin taktik atau kalah kualitas pemain, melainkan karena sebuah penyakit internal yang sangat fatal. Krisis kedisiplinan tingkat dewa. Sangat menyedihkan melihat tim sebesar Persija musim ini justru mendapat julukan yang memalukan dari para pengamat sepak bola, yakni sebagai Raja Kartu Merah. Julukan ini bukan isapan jempol belaka. Skuad Macan Kemayoran tercatat telah mengoleksi hingga 8 kartu merah. Sebuah angka ketidakdisiplinan yang luar biasa tinggi dan terburuk kedua di Liga. Patologi hilangnya kendali emosi ini menyerang pilar-pilar utama mereka secara merata. Bayangkan saja, pemain berkaliber internasional seperti Jordi Amat hingga pemain asing andalan terus bergantian masuk ke dalam daftar hukuman akibat permainan yang terlampau keras dan provokatif. Bermain dengan 10 atau bahkan 9 orang dalam sepak bola modern adalah sebuah tindakan bunuh diri. Transisi taktik menjadi berantakan, dan para pemain dipaksa menguras energi di luar batas kewajaran. Hal ini terbukti dari rentetan hasil buruk dan kering kemenangan yang dialami Persija di pertandingan-pertandingan krusial melawan tim papan bawah. Dengan jarak 9 poin yang membentang lebar dari Persib, serta mentalitas tim yang sedang terpuruk akibat rasa frustasi, coret nama Persija dari daftar penjegal Persib. Harapan mereka untuk merengkuh trofi Liga secara rasional sudah tertutup rapat. Jika Persija tenggelam dalam masalah internalnya sendiri, dan tim kuda hitam seperti Maluku United mulai kehabisan bensin akibat kelelahan fisik di tengah padatnya jadwal, lantas siapa yang tersisa? Jawabannya ada di daratan Kalimantan. Skuad berjuluk Pesut Etam, Borneo FC Samarinda, kini berdiri tegak sebagai satu-satunya ancaman eksistensial bagi Persib Bandung. Kekuatan Borneo FC musim ini dibangun di atas fondasi mental yang sekeras karang. Kepemimpinan ini dimotori oleh penjaga gawang andalan mereka, Nadeo Argawinata. Ia secara konsisten membuktikan bahwa taktik sehebat apapun tidak akan berjalan tanpa adanya keberanian di bawah tekanan yang luar biasa. Hasilnya nyata, Borneo menjelma menjadi salah satu tim dengan pertahanan paling sulit ditembus di Liga, sekaligus memiliki barisan penyerang asing yang sangat haus gol. Ketajaman Koldo Obieta di lini depan menjadi senjata mematikan bagi Borneo FC, di mana kombinasinya bersama para kreator serangan asal Amerika Latin kerap kali menghancurkan pertahanan lawan tanpa ampun. Namun alasan terbesar mengapa Borneo FC adalah mimpi buruk sesungguhnya bagi Persib terletak pada satu nama, Fabio Lefundes. Sang pelatih Borneo FC ini secara statistik dan empiris memiliki kriptonit atau penawar racun untuk melumpuhkan taktik Boyan Hodak. Gaya permainan Fabio Lefundes yang proaktif secara konsisten mampu menjepit dan menyegel skema transisi low block milik Persib. Fabio Lefundes tahu persis bagaimana mengeksploitasi celah di lini tengah Maung Bandung, menciptakan rasa frustasi yang luar biasa. Ditambah lagi, di saat Persib harus menghadapi jadwal sisa yang bak neraka, serta laga tandang super berat di El Clasico Indonesia, Borneo FC justru mendapatkan rute yang jauh lebih bersahabat melawan tim-tim papan bawah seperti PSBS Biak dan Semen Padang. Di atas kertas, momentum untuk menikung di tikungan terakhir sepenuhnya ada di tangan skuad asal Samarinda ini. Jadi, siapa yang bisa menghentikan hat-trick Persib Bandung musim ini? Jawabannya bukan sekedar tim yang jago mengumpan, melainkan tim yang memiliki antitesis taktik sempurna, kedisiplinan mental yang stabil, rute jadwal yang menguntungkan, dan yang paling penting, kekebalan dari badai pemanggilan tim nasional di bulan penentuan. Dan semua atribut itu saat ini hanya dimiliki oleh satu nama, Borneo FC Samarinda. Persib mungkin memiliki keunggulan poin dan dukungan jutaan bobotoh. Namun di sepak bola, keajaiban dan tragedi seringkali terjadi beriringan di menit-menit akhir. Akankah GBLA kembali berpesta? Atau justru tangis kekecewaan yang akan pecah saat trofi impian itu terbang ke tanah Kalimantan? Bagaimana menurut kalian, para penikmat sepak bola?
Apakah skenario hat-trick Maung Bandung benar-benar akan dikubur oleh Pusut Etam? Ataukah Bojan Hodak punya trik sulap terakhir untuk melewati badai jadwal dan pemanggilan timnas nanti? Coba tulis prediksi liar kalian di kolom komentar di bawah.